datang. Iya Kak, terima kasih. Baik, sebelumnya saya izin perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Kayla Zain Aurelia, bisa dipanggil Kak Kayla atau Mbak Kayla, bebas apa aja. Di sini saya sebagai konselor buat kakak yang akan menemani sesi konseling pada pagi hari ini. Bisa diperkenalkan diri dengan Kak siapa? Oh ya Kak, perkenalkan ya Kak, nama aku Nadia Imarani. Aku biasanya dipanggil Nadia. Salam kenal Kak Kayla. Ya, salam kenal juga nih. Terima kasih ya Kak Nadia telah menyempatkan waktu untuk datang ke sesi konseling kali ini. Sebelumnya saya mau tanya, Kak Nadia tahu di sini ada sesi konseling dari mana tuh? Dari sosial media sih Kak, terus rekomendasi teman-teman, banyak yang nyaranin di sini. Jadi ya coba aja. Oh gitu. Ngomong-ngomong, tadi gimana di jalan? Di jalan alhamdulillahnya lancar. Saya juga heran sih kok tumben nggak macet gitu. Tapi ternyata kalau saya pikir-pikir lagi emang saya berangkatnya lebih awal dari biasanya sih. Jadi ya lancar. Oh gitu. Terus kesibukan Kak Nadia apa nih akhir-akhir ini? Terakhir ini sih Kak lagi banyak ngurus apa ya, kayak project, terus apa sih, kayak tanggungan tugas-tugas buat dikumpulin di UAS gitu, biar selesai sebelum UAS. Jadi lagi sibuk di situ aja sih. Oh, semester berapa Kak Nadia? Aku sekarang di semester 3 sih Kak. Oh, semester 3. Berarti ini udah mau selesai ya, udah mau UAS ini. Ya sih, kemungkinan bulan ini sudah selesai ya Mas. Wah, berarti pasti lagi sibuk banget ya mau UAS ini. Oke, Kak Nadia, gimana nih perasaannya waktu datang ke sini? Pastinya kesini ada rasa campur aduk dan takut sih, soalnya saya baru pertama kali Kak konseling. Oh, Jadi kayak nggak punya gambaran gitu, nanti bakal gimana ya, aku bisa nggak ya cerita gitu. begitu. Oke. Jadi sedikit saya jelaskan ya. Nanti di sesi ini kita kurang lebih waktunya itu 30 menit karena dia. Nah, di sini karena dia tuh bebas, bisa terbuka banget cerita sama saya, nggak perlu takut ceritanya akan bocor kemanapun karena saya akan menjaga rahasia karena dia. Nah, untuk di sini juga ada namanya tuh asas kesukarelaan. Jadi apakah karena dia datang ke sini dengan rasa sukarela atau dengan terpaksa? Nggak ada terpaksa sih Kak, saya datang ke sini karena saya pengen sendiri gitu. Oke gitu. Apakah karena dia sudah siap mengikuti sesi konseling hari ini? Siap Kak. Oke, boleh kita mulai sekarang ya. Sebelum kita mulai nih, saya mau tanya dulu bagaimana kabar karena dia hari ini? Akhir-akhir ini aku rasanya nggak terlalu baik sih Kak. Selain yang tadi lagi ngejar deadline itu, aku sebenarnya itu lagi kepikiran gitu sama hubunganku sama pacar aku Kak. Oh gitu. Jadi tadi karena dia bilang karena dia tuh lagi nggak baik-baik aja, terus kayak ada banyak pikiran gitu ya. Karena dia mau ceritain sedikit nggak sama saya apa yang paling sering karena dia rasakan belakangan ini? Belakangan ini ya Kak, aku sering merasa nggak cukup baik buat dia, si pacar aku itu. Kalau dia agak dingin dikit gitu, aku langsung mikir kalau dia tuh udah nggak sayang lagi sama aku. Terus aku juga ngerasa capek gitu Kak, mikir gitu terus, kayak aku capek tapi aku pengen ngilangin itu, tapi gimana ya caranya, kayak susah gitu loh buat bisa tenang kayak sebelum-sebelumnya gitu. Oke, saya paham di sini karena dia rasanya emang nggak mudah ya ketika kita tuh sering overthinking, sering ada pikiran-pikiran itu tuh kayak datang terus dan itu tuh malah bikin kita kadang ngerasa gelisah, bener nggak? Bener sih Kak. Nah, oke, jadi hari ini kita bakal coba sebuah latihan. Di sini saya nanti akan bimbing Kanadia buat ngebayangin diri Kanadia itu dalam versi yang lebih tenang, lebih kuat, lebih percaya diri dalam menjalani hubungan Kanadia ini. Jadi gimana nih? Kanadia bersedia cobain? Iya Kak, mau coba. Oke.
Karena dia sekarang duduk yang nyaman dulu ya, nyaman mungkin posisinya. Boleh tarik nafas dalam, lalu bisa dihembuskan perlahan. Kemudian kita bisa mulai bersama-sama ya. Oke, sekarang karena dia bisa tutup mata Kak Nadia perlahan ya. Dan boleh tarik nafas lagi yang dalam, kemudian hembuskan pelan-pelan. Nah, oke, sekarang bayangkan tubuh karena dia itu mulai merasa rileks dari ujung kepala, bahu, dada, sampai ke kaki. Semakin kamu bernafas, semakin tenang rasanya. Oke, sekarang bayangkan kamu sedang berada di tempat yang membuat kamu itu merasa nyaman, tempat yang paling nyaman, paling damai. Mungkin karena dia bisa bayangin tempat itu seperti di tepi pantai, di taman, atau bahkan di kamar yang bisa buat karena dia tenang. Nah, bayangin karena dia itu duduk di sana dan dikelilingi cahaya yang lembut dan menenangkan. Nah, di hadapan karena dia, bayangkan muncul sosok diri karena dia versi yang lebih tenang, lebih kuat, dan tidak terguncang oleh sikap orang lain. Dan kan dia bisa lihat bagaimana dia tersenyum dengan karena dia, dan bagaimana cara dia berdiri tegak dengan penuh keyakinan. Sekarang perhatikan bagaimana dia menghadapi hubungannya. Dia tahu bahwa dia layak dicintai tanpa harus takut kehilangan. Dan kamu boleh memperhatikan ekspresinya yang tenang, sabar, dan penuh kasih, tapi juga tahu batas dan menghargai diri sendiri. Oke, sekarang karena dia bisa bayangkan versi karena dia yang dulu, yang mudah cemas, takut kehilangan, dan sering merasa nggak cukup. Gimana? Kayak lelah gitu ya. Nah, sekarang bayangkan versi Kanadia yang lebih tenang. Yang tadi itu menghampiri sosok yang dulu. Dia tersenyum dan memeluk, kemudian berkata, "Kamu sudah cukup, kamu berharga, bahkan tanpa harus meyakinkan siapapun. Kamu pantas dicintai apa adanya. Kamu boleh tenang karena kamu punya kendali atas dirimu sendiri." Oke, karena dia rasakan kata-kata itu masuk ke dalam dirimu. Apa yang kamu rasakan saat mendengar kalimat-kalimat itu, karena dia? Aku ngerasa kayak sedikit lega, Kak. Kayak ada bagian dari diri aku yang selama ini aku takut banget, tapi sekarang kayak pelan-pelan mulai tenang gitu, Kak. Oke, bagus karena dia. Itu tandanya karena dia ini sudah mulai menerima versi diri karena dia yang sebenarnya, yang kuat, berharga, tanpa harus bergantung kepada validasi dari orang lain, termasuk pasangan. Sekarang karena dia bisa bayangkan kamu bertemu dengan pasangan kamu lagi, tapi kali ini kamu hadir sebagai Nadia yang baru, yang lebih tenang, tidak terburu-buru, dan bisa berbicara dengan jujur tanpa ada rasa takut. Bagaimana perasaan Kanadia melihat situasi seperti itu? Aku jadi lebih tenang sih, Kak. Aku bisa ngomong dengan tenang tanpa nangis atau panik duluan. Oke, itu bagus sekali ya Kanadia. Citra diri Kanadia yang baru ini sudah perlahan mulai tumbuh dan mungkin bisa membuat Kanadia jauh lebih tenang sekarang. Oke, sekarang biarkan dua versi dari Kanadia itu, yang dulu dan yang baru ini, perlahan mereka bersatu. Dan bayangkan ada sebuah cahaya dari versi percaya dirimu itu yang menyelimuti versi yang lama, memberi rasa damai dan menyatukan keduanya menjadi satu. Karena dia bisa tarik nafas dalam lagi, kemudian bisa hembuskan perlahan, kemudian karena dia bisa merasakan kekuatan dan ketenangan yang baru yang sudah siap. Oke, gimana rasanya karena dia?
Aku ngerasa tenang banget kak, kayak bisa lihat diriku yang di versi lebih kuat gitu, bukan cuma versi aku yang takut ditinggal gitu kak. Oke, itu kemajuan yang cukup baik karena dia mulai sekarang setiap kali karena dia merasa cemas dan karena dia merasa overthinking, karena dia bisa ingat versi diri karena dia yang tadi, yang baru tadi ya, yang bisa berdiri tegak, yang tahu kalau dirinya layak dicintai tanpa rasa takut. Oke, saya kira untuk sesi konseling kali ini cukup, dan karena dia saya ucapkan terima kasih sudah menjalani sesi ini dengan baik dan juga sungguh-sungguh. Jadi konseling ini tuh bisa teknik yang kita pelajari di konseling ini tuh bisa kamu terapkan berulang kali dimanapun, kapanpun, ketika karena dia itu merasa tidak tenang ya. Boleh kamu catat atau kamu rekam dalam pikiran kamu versi Nadia yang baru, Nadia yang tenang dan percaya diri itu. Oke, minggu depan kita bisa bahas lagi bagaimana rasanya setelah kamu menerapkan latihan ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke deh kak, kalau gitu makasih banyak ya kak, aku sudah dibantu tadi, terus aku sekarang rasa jauh lebih ringan daripada pas pertama datang sih. Oke, sama-sama karena dia senang bisa membantu karena dia. Oke, saya lihat sekarang karena dia sudah lebih baik dan mulai menemukan sebuah kedamaian dalam diri karena dia sendiri, dan saya nggak sabar untuk nanti ke sesi 2-nya karena dia bisa hubungi saya untuk menjadwalkan kapan, dan itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan dari karena dia. Mungkin untuk di sesi berikutnya, kalau misalkan enggak di minggu depan, bisa nggak sih kak? Bisa kayak di 2 minggu mendatang gitu. Oke, boleh. Saya tergantung karena dia saja longgarnya kapan, karena kan kebetulan karena dia lagi UAS juga pasti sibuk ya. Oke deh kak, nanti saya WA kak Kayla lagi untuk kapan konseling kita, enaknya kapan gitu ya. Oke, boleh karena dia, silakan. Oke, makasih ya kak, kalau gitu saya pamit, terima kasih lagi karena sudah dibantu. Iya karena dia, sampai jumpa ya di sesi berikutnya dan hati-hati di jalan. Oke, makasih kak. Halo karena dia, selamat datang kembali di sesi konseling. Selamat siang kak. Senang nih bisa bertemu dengan Kanadia di sesi konseling pada siang hari ini. Oke, jadi gimana nih setelah pertemuan kemarin Kanadia? Pertemuan kemarin kan kita latihan ini ya kak, yang ngebayangin itu, terus kayak aku nyoba diterapin juga di kehidupan nyata, dan ternyata lumayan berpengaruh gitu kak. Kayak aku tuh kayak pikirannya jauh lebih tenang, terus nggak yang overthinking banget gitu sih kak setelah latihan sama kak Kayla minggu sebelumnya itu. Wah, berarti karena dia benar-benar menerapkan latihan itu ya di kehidupan sehari-hari karena dia. Gimana kemarin UASnya lancar? Lancar sih kak, cuman ada beberapa yang diundur karena ya pasti dosen kan sibuk, jadi kayak ada bentrok jadwal ini, jadi harus mundur gitu, harus ada yang dikorbankan gitu lah. Gitu, berarti masih sibuk lah ya di. Iya, ada beberapa matkul aja sih kayak yang belum selesai gitu. Oke, untuk sesi konseling kali ini sama seperti kemarin ya karena dia waktunya 30 menit kurang lebih, dan karena dia sama seperti kemarin juga, karena dia boleh banget terbuka di sini, karena dia nggak usah takut tersebar rahasianya, dan tentunya karena dia datang ke sini dengan rasa sukarela seperti itu ya. Oke, sekarang karena dia kita mulai proses konselingnya, apakah sudah siap? Udah kak. Oke, baik, kita mulai ya proses imajinasi diri. Jadi silakan karena dia duduk dengan posisi yang nyaman. Sudah?
Oke, bisa tutup mata secara perlahan, kemudian tarik nafas secara perlahan, tahan sebentar, kemudian bisa hembuskan secara perlahan. Oke, bisa dilakukan sekali lagi ya. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Baik, sekarang Kanadia bisa merasakan tubuh Kanadia itu mulai rileks dari kepala, leher, bahu, sampai ujung kaki, semuanya terasa ringan dan tenang. Oke, Kanadia juga bisa membayangkan kamu sedang berada di tempat yang membuat Kanadia merasa nyaman dan damai, yang mungkin tempat kayak yang Kanadia sukai seperti pantai, atau di teras, atau di taman, atau di kamar yang sekiranya nyaman menurut Kanadia. Oke, bayangkan kamu duduk di sana, merasakan udara yang sejuk dan cahaya yang menyinari tubuh Kanadia. Oke, sekarang di hadapan Kanadia muncul sosok diri Kanadia, versi Nadia yang lebih tenang, lebih kuat, dan lebih percaya pada dirinya sendiri. Dia tersenyum kepada Kanadia dengan wajahnya yang memancarkan ketenangan dan kasih sayang untuk dirinya sendiri. Perhatikan bagaimana dia berdiri tegak, tidak mudah cemas, dan mampu mencintai dirinya sendiri tanpa takut kehilangan siapapun. Dan dia tahu bahwa dia pantas untuk dicintai, dan bahwa kebahagiaan dirinya tidak sepenuhnya bergantung kepada siapapun. Dan biarkan bayangan diri itu mendekat kepada Kanadia. Oke, Kanadia bisa merasakan kehadirannya dan membawa ketenangan bagi Kanadia. Baik, sekarang Kanadia bisa membayangkan di sisi lain muncul versi diri Kanadia yang dulu. Nadia yang sering cemas, sering merasa overthinking, sering merasa tidak cukup, dan takut kalau pasangannya berubah atau takut ditinggalkan. Karena dia bisa melihat wajahnya yang mungkin tampak lelah dan penuh keraguan. Nah, sekarang biarkan versi Nadia yang kuat tadi menghampirinya dan memeluknya. Kemudian dia berbicara secara baik-baik dan lembut. Dia mengatakan, kamu sudah cukup Nadia, kamu pantas dicintai, bahkan tanpa harus selalu takut kehilangan. Kamu boleh tenang, karena kamu berharga apa adanya. Bagaimana rasanya Kanadia ketika kamu mendengar kata-kata itu dari dirimu sendiri? Jadi pas ngebayangin si Nadia ini ngomong sama aku ngerasa kayak tenang banget, Kak. Selama ini kan aku selalu kayak ngerasa kurang, tapi waktu dengar kata-kata itu tuh kayak rasanya kayak ada yang nyembuhin aku gitu, kayak merasa kamu cukup gitu sih, Kak. Oke, bagus sekali Kanadia. Itu artinya kamu mulai menerima dan menyayangi dirimu sendiri. Sekarang Kanadia bisa bayangkan Kanadia menghadapi pasangan Kanadia lagi. Bayangkan dia ada di depan Kanadia, tapi kali ini dengan perasaan yang baru, lebih tenang, percaya diri, dan tidak takut kehilangan. Karena dia bisa menatap matanya dengan lembut, tanpa rasa khawatir yang berlebihan. Oke, apa yang kamu lihat dan rasakan sekarang Kanadia? Aku lebih yakin aku tuh ternyata bisa aku ngerasa bisa kayak kalau aku tuh bisa ngomong jujur tanpa takut. Terus aku juga ngerasa udah gak segugup biasanya, Kak. Oke, bagus ya Kanadia. Itu adalah sebuah kekuatan yang ada di diri kamu sendiri sebenarnya. Dan kamu itu punya kendali atas perasaan kamu. Oke, lanjut ya. Sekarang kita bayangkan dua versi dirimu itu, Nadia yang dulu dan Nadia yang sekarang. Perlahan mereka saling mendekat. Versi kuatmu tersenyum dan memeluk versi lamamu dengan penuh kasih. Dari pelukan itu keluar sebuah cahaya
yang berwarna hangat menyelimuti kalian berdua. Cahaya itu membuatmu merasa damai, menyatukan dua sisi yang ada dalam dirimu, yang pernah terluka dan sekarang yang sudah sembuh dan lebih kuat. Karena dia bisa tarik nafas dalam, bisa tahan sebentar, kemudian hembuskan secara perlahan. Ya, karena dia bisa merasakan kekuatan itu tumbuh dalam diri karena dia. Dan kamu menjadi satu, karena dia yang utuh, tenang, dan berharga. Saat kamu sudah siap, kamu bisa perlahan membuka matamu. Oke, baik. Gimana rasanya karena dia setelah melakukan latihan ini lagi? Wah, rasanya ringan banget ya kak, kayak aku bisa berdamai sama diri aku sendiri, diri yang lama si overthinker itu sama yang sekarang kayak lebih nyatu aja gitu. Oke, bagus sekali. Itu tandanya kamu mulai mengenali diri kamu sendiri yang sebenarnya, versi dirimu yang penuh kasih sayang, tenang, dan kuat sudah ada dalam diri kamu. Kamu hanya perlu mengingatnya setiap kali kamu merasa cemas. Oke, saya kira untuk sesi kali ini sudah cukup ya karena dia. Dan mungkin apabila karena dia berkenan, kita bisa melanjutkannya lagi di sesi 3 nanti. Apakah karena dia berkenan? Bisa aja sih kak, mungkin nanti kita obrolin lagi di WA ya kak. Terus kalau mungkin ada hal-hal mendesak yang apa yang aku bicarain itu mungkin aku langsung WA kak kayak aja gitu ya. Oke, boleh sekali karena dia. Jadi nanti hubungi saya saja. Dan gimana nih perasaan karena dia setelah melakukan latihan ini lagi? Ya mungkin pas latihan pertama itu kayak sedikit ringan, terus sekarang aku rasanya lebih ringan dari yang sebelumnya. Mungkin harapan aku nantinya di sesi terakhir kayak aku bisa bener-bener ringannya tuh kayak bener-bener udah nggak ada apa-apa gitu. Iya, semoga apa yang kalian dia harapkan nanti bisa terwujud nanti di sesi 3 nanti. Semoga karena dia sudah benar-benar rasa karena dia memiliki perasaannya damai, yang tenang, seperti yang sudah kita bayangkan tadi. Ya kak, mohon bantuannya ya kak nanti untuk di sesi terakhir. Semoga aku bisa mewujudkannya gitu. Iya, pasti saya bantu dengan senang hati ya karena dia. Baik, apakah ada yang ingin karena dia bicarakan lagi di sini? Udah cukup sih kak, mungkin nanti kalau aku ada pertanyaan bisa ya kakak lagi. Boleh, iya. Oke, baik karena dia saya tutup ya untuk sesi konseling kali ini. Terima kasih untuk karena dia telah menyempatkan hadir di sesi kedua ini. Saya sangat senang sekali bisa membantu karena dia. Oke kak, terima kasih juga karena sudah dibantu latihannya hari ini. Semoga aku bisa ya kak. Iya, pasti bisa kok kak. Baik, karena dia hati-hati di jalan ya. Karena dia selamat datang kembali di sesi 3 ya sekarang ya. Oke, gimana nih setelah sesi-sesi yang kita lewati kemarin karena dia? Setelah sesi kedua kemarin kan saya juga nyoba nerapin lagi di kehidupan nyata. Terus kayak ternyata aku bisa gitu. Terus makin semangat juga ngikutin sesi 3 karena kayak gak sabar gitu sama hasilnya nanti gitu. Wah gitu, jadi karena dia lumayan excited ya di pertemuan kali ini saya lihat. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak buat karena dia telah hadir kebetulan sangat tepat waktu ya, dan selalu tepat waktu karena dia ini. Oke, dan karena dia sudah mengikuti proses imajinasi diri ini dengan tenang dan sungguh-sungguh ya, dari sesi 1, sesi 2, bahkan sekarang sesi 3 dengan semangat. Jadi saya bisa lihat dari ekspresi karena dia ini kalau dia sekarang udah mulai lebih rileks ya, saya lihat dibandingkan sesi pertama yang kemarin. Nah, gimana nih perasaan karena dia sekarang? Setelah 2 sesi aku tuh ngerasa lebih tenang,
lebih ringan. Terus apa ya, kayak beban di dada aku tuh kayak jauh lebih banyak berkurang gitu. Jadi aku bisa lihat kalau ternyata aku tuh nggak harus terus takut kehilangan gitu, seperti yang aku ceritakan di sesi 1 gitu Kak. Wah, bagus sekali karena dia ini perkembangan yang bagus ya. Oke. Perasaan tenang dan percaya diri itu berasal dari dalam diri kan dia sendiri, bukan dari luar. Dari latihan yang sudah kita lakukan itu membantu karena dia menyadari bahwa kamu sebenarnya punya kekuatan untuk itu sejak awal. Dan mulai sekarang, setiap kali kamu merasa cemas atau ragu dalam sebuah hubungan kamu dan pacar kamu bisa memejamkan mata sejenak, menarik nafas dalam, lalu membayangkan versi dirimu yang baru ya, versi Nadia yang tenang, yang lembut, yang percaya diri, yang gak takut kehilangan. Dan kamu boleh menulis sebuah jurnal kecil tentang pengalaman hari ini, bagaimana rasanya melihat dan berbicara dengan versi dirimu yang lebih kuat. Nah, dengan begitu akan membentuk sebuah citra diri yang positif yang akan semakin melekat nih di pikiran Kanadia dan di hati Kanadia. Oke sih Kak, aku mau coba tulis malam ini Kak. Takutnya kalau besok-besok tuh udah keburu lupa gitu. Iya, oke, bagus sekali ya. Kamu sudah mulai mengambil langkah yang baik hari ini ya Kanadia. Kita mungkin berakhir di sini, tapi prosesmu masih terus berjalan ya karena dia bukan berarti kita sesi konselingnya selesai, karena dia prosesnya juga selesai. Jadi karena dia tetap bisa menerapkan latihan-latihan itu dalam kehidupan sehari-hari karena dia. Dan mungkin ketika karena dia ada waktu luang di minggu depan atau kapan, kita bisa lanjutkan dengan membicarakan bagaimana karena dia menerapkan versi Nadia yang lebih tenang ini di dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat berinteraksi dengan pasangan Kanadia. Oke sih Kak, aku pengen coba mulai dari hal yang kecil dulu kali ya Kak, kayak belajar buat gak panik kalau dia belum balas chat gitu kan, kayak hal kecil tapi kalau gak dilakuin tuh kadang suka bikin masalah ya Kak. Itu langkah yang baik. Jadi karena dia perlu ingat bahwa kamu itu tetap berharga bahkan saat orang lain belum merespons kamu. Dan kamu sudah mulai membuktikan bahwa kamu itu bisa menemukan ketenangan dalam diri kamu sendiri. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya karena dia, karena sudah terbuka dan berani menghadapi perasaan karena dia dari setiap sesi, karena dia selalu terbuka sama saya. Dan di akhir sesi ini ya, karena dia bisa silakan tarik nafas dalam 1 kali lagi, tahan, kemudian bisa hembuskan secara perlahan. Biarkan perasaan tenang itu tetap bersama karena dia hari ini. Makasih banyak ya Kak Kayla, sampai saat ini aku udah ngerasa ringan seperti yang aku harapin. Terima kasih sudah mau membantu ya Kak. Sama-sama karena dia, saya senang nih lihat progres karena dia. Nah, dan juga mengamati proses karena dia dari sesi 1, 2 dan bahkan sekarang. Mungkin kita di lain waktu bisa bertemu lagi ya, dan saya senang bisa membantu karena dia. Saya harap juga ada kesempatan buat kita ketemu sih Kak. Mungkin nggak selalu di ruang konseling, maksudnya kayak kalau kita datang ke ruang konseling kan biasanya berarti ada masalah. Tapi saya berharapnya kayak ya udah aja ketemu kayak di luar, nggak yang dalam masalah nih tanda kutip. Oh, boleh kita bisa nih kayak ngopi bareng di luar nih contohnya ya. Boleh banget, nanti biar nggak bosen lah di sini terus. Iya, terima kasih ya Kak. Ya Kak, sama-sama. Oke, karena dia, mungkin sebelum saya benar-benar mengakhiri sesi konseling pada hari ini, saya bisa minta tolong ke Kanadia untuk mengisi lembar evaluasi selama sesi konseling kita yang sudah kita lakukan itu ya Kanadia. Silakan. Ini bolpoinnya. Oh iya, maaf ya Kak. Iya.
sudah bisa. Ya, terima kasih banyak ya Kak Nadia. Iya kak, sama-sama. Oke baik Kak Nadia, kalau begitu sesi konseling kali ini sudah usai. Saya harap kita bisa bertemu di lain waktu ya. Sampai jumpa dan hati-hati Kak Nadia. Iya, makasih kak.